Kali ini saya ingin menyampaikan satu renungan dengan tema usaha dan pergumulan. Dalam Kolose 1 ayat 29 dikatakan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Apa sih yang diusahakan dan dipergumulkan oleh Paulus dengan segala tenaga seperti yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 29 ini? Jika pertanyaan ini ditujukan kepada orang banyak di zaman ini, apa yang Anda perjuangkan dengan sekuat tenaga dalam hidup Anda? Dan apa yang jadi pergumulan dalam hidup Anda? Maka orang akan memiliki jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan hidupnya. Ada yang berusaha sekuat tenaga untuk sukses dalam karir ataupun bisnis. Ada yang berusaha untuk membahagiakan orang-orang yang dikasihinya, yang dicintainya. Ada orang yang berusaha untuk menggapai cita-citanya, impiannya, dan sebagainya. Lalu ketika ditanya tentang pergumulan hidup, itu pun bervariasi. Ada yang bergumul soal kesulitan ekonomi, ada yang bergumul soal hubungan dalam keluarga yang tidak harmonis, tentang sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, bahkan patah hati, dan segala macam pergumulan. Nah, mari kita belajar dan merenungkan dari pengalaman hidup Rasul Paulus melalui apa yang diungkapkan dalam bagian firman Tuhan kali ini. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, sekarang aku bersukacita. Apa yang membuat Paulus bersukacita? Jawabannya memang berbeda, lain daripada yang lain. Selanjutnya dikatakan di dalam ayat tersebut bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Luar biasa, bukan? Menderita bagi orang lain. Ternyata itulah yang menjadi sukacita Paulus. Itu dapat kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam ayat 9 sampai dengan 22 dan ayat 23. Paulus menuliskan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Nah, tentang penderitaan ini, Paulus bukan hanya telah menderita bagi jemaat di Kolose, tetapi dalam banyak perjuangannya untuk memberitakan Injil, bahkan untuk menguatkan dan melayani jemaat Kristus di berbagai wilayah, dia pun telah banyak menderita. Dan rupanya inilah yang menjadi sukacitanya. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, dialah yang kami beritakan. Siapa? Kristus. Apa yang dia perjuangkan, bahkan apa yang membuat dia rela untuk menderita, bukan untuk mencuri kemuliaan, bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk kebesaran dirinya, namun kemuliaan Kristus. Selanjutnya di ayat tersebut ditulis, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, memimpin orang kepada kesempurnaan dalam Kristus dan memberikan kemuliaan hanya untuk Kristus. Itulah yang diusahakan dan dipergumulkan dengan sekuat tenaga oleh Rasul Paulus, seperti yang diungkapkan dalam ayat yang menjadi bacaan kita kali ini. Tidak fokus hanya kepada diri sendiri. Inilah yang bisa menjadi pelajaran dan perenungan kita. Memang kebanyakan orang akan berusaha sekuat tenaga untuk kepentingan dirinya dan bergumul pada persoalan yang dialami dirinya. Tapi mari belajar dari Paulus, bersukacita karena boleh menderita bagi orang lain, dan di atas semua hal baik yang boleh kita lakukan, tetap untuk memuliakan Kristus. Tidak ada motif yang tersembunyi untuk membesarkan diri sendiri. Tuhan